Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friendivi Puspitasari. Saya dari kelas 6 gabungan 1 jaringan. Kali ini saya ingin mempresentasikan tentang keamanan pada jaringan komputer, yaitu membatasi aset organisasi dan penerapan VPN. Saya awali dengan keamanan jaringan. Keamanan jaringan itu didefinisikan dengan 5, yaitu confidentiality, integrity, availability, authentication, dan non-repudiation. Serangan terhadap keamanan dapat dikategorikan menjadi 4, yaitu interruption, interception, modification, dan fabrication. Saya mulai dari segi keamanan. Confidentially, yaitu menyaratkan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang memiliki wewenang. Integrity menyaratkan bahwa informasi hanya dapat diubah oleh pihak yang memiliki wewenang. Availability, masyarakat hanya menyaratkan bahwa informasi tersedia untuk pihak yang memiliki wewenang ketika dibutuhkan. Authentication menyaratkan bahwa pengirim suatu informasi dapat diidentifikasi dengan benar dan ada jaminan bahwa identitas yang didapat tidak palsu. Dan non-repudiation yaitu menyaratkan bahwa baik pengirim maupun penerima informasi tidak dapat menyangkal pengiriman dan penerimaan pesan. Serangan terhadap keamanan komputer yaitu interruption. Suatu aset dari suatu sistem diserang sehingga menjadi tidak tersedia atau tidak dapat dipakai oleh yang berwenang. Interception, suatu pihak yang tidak berwenang mendapatkan akses pada suatu aset. Dan modification, suatu pihak yang tidak berwenang dapat melakukan perubahan terhadap suatu aset. Serta fabrication, suatu pihak yang tidak berwenang menyisipkan objek palsu ke dalam sistem. Beberapa prinsip yang perlu dihindari dalam menangani masalah keamanan: diam dan semua akan baik-baik saja, sembunyi dan mereka tidak akan dapat menemukan Anda, teknologi yang digunakan kompleks atau rumit, artinya aman. Administrator jaringan adalah sebuah jenis pekerjaan yang banyak dibutuhkan saat ini, terutama pada perusahaan yang telah mengimplementasikan teknologi komputer dan internet untuk menunjang pekerjaan. Penggunaan sistem jaringan komputer dalam skala kecil maupun luas akan membutuhkan pengaturan-pengaturan mulai dari tingkat fisik maupun non-fisik. Ada beberapa definisi mengenai administrasi jaringan, yaitu controlling corporate, strategic atau aset, controlling complexity, improving service, balancing various needs, reducing downtime, controlling cost. Pada intinya, administrator network bertugas mengelola serta menjaga seluruh sumber daya pada sistem jaringan agar kinerja jaringan lebih efektif dan efisien dilihat dari struktur dan keamanan jaringan itu sendiri. Nah, berbicara tentang pengetahuan dasar tentang komputer, teori maupun praktek, hal ini sangat penting karena tidak mungkin menjadi seorang administrator jaringan komputer namun bagaimana kerja sistem komputer sendiri tidak dikuasai dengan baik. Pengetahuan tentang berbagai perangkat keras jaringan komputer seperti repeater, hub, switch, router, antena, kabel, dan berbagai perangkat pendukung lainnya. Pemahaman meliputi cara kerja, pemasangan, dan konfigurasi. Pemahaman tentang routing. Pemahaman tentang routing, teori maupun konfigurasi harus dikuasai dengan baik agar mampu membangun jaringan dengan baik. Hal ini sangat diperlukan terutama jika komputer maupun hub organisasi perusahaan sangat banyak. Lalu, fungsi dan tugas network administrator. Ada beberapa fungsi dan kinerja administrator, namun secara garis besar dapat dinyatakan dari irisan antara network, hardware, dan application. Security management menitik beratkan kerja mencakup masalah network administrator. Keamanan mencakup hal-hal seperti firewall adalah sistem atau keamanan yang mengizinkan lalu lintas jaringan yang dianggap aman. Username digunakan sebagai informasi login password. Resource access, network admin mampu melakukan pembatasan penggunaan sumber daya sesuai dengan hak akses yang diberikan. Lalu ada planning dan perencanaan.
Planning dalam manajemen keamanan informasi meliputi proses perencanaan, pembuatan, dan implementasi strategi untuk mencapai tujuan. 3 tahapannya yaitu strategic planning yang dilakukan oleh tingkat tertinggi dalam organisasi, tactical planning memfokuskan diri pada pembuatan perencanaan dan integrasi sumber daya organisasi pada tingkat yang lebih rendah dalam periode yang lebih singkat. Operational planning memfokuskan diri pada kinerja harian organisasi sebagai tambahan. Planning dalam manajemen keamanan informasi adalah aktivitas yang dibutuhkan untuk mendukung perancangan, pembuatan, dan implementasi strategi keamanan informasi supaya diterapkan dalam lingkungan teknologi informasi. Policy atau kebijakan Enterprise Information Security Policy atau sering disebut AIS menentukan kebijakan Departemen Keamanan Informasi dan menciptakan kondisi keamanan informasi di setiap bagian organisasi. Issue Specific Security Policy atau ISSP adalah sebuah peraturan yang menjelaskan perilaku yang dapat diterima dan tidak dapat diterima dari segi keamanan informasi pada setiap teknologi yang digunakan. System Specific Policy atau SSPS pengendali konfigurasi penggunaan perangkat atau teknologi secara teknis atau manajerial. Program-program adalah operasi-operasi dalam keamanan informasi yang secara khusus diatur dalam beberapa bagian. Contohnya program Security Education, Training and Awareness atau SETA. Program ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada pekerja mengenai keamanan informasi dan meningkatkan pemahaman keamanan informasi pekerja sehingga dicapai peningkatan keamanan informasi organisasi. Protection atau perlindungan. Fungsi protection dilaksanakan melalui serangkaian aktivitas manajemen risiko meliputi perkiraan risiko, risk assessment, dan pengendali, termasuk mekanisme proteksi, teknologi proteksi dan perangkat proteksi baik perangkat keras maupun perangkat keras. People, orang-orang, manusia adalah penghubung utama dalam program keamanan informasi. Penting sekali mengenali aturan krusial yang dilakukan oleh pekerja dalam program keamanan informasi. Project Management yaitu komponen terakhir penerapan kedisiplinan manajemen dalam setiap elemen keamanan informasi. Keuntungan aset bagi perusahaan, berbagi sumber daya, arus informasi menjadi cepat, media komunikasi, keamanan data, integrasi data, efisiensi dan penghematan masyarakat umum. Lalu ini ada manfaat jaringan komputer yang dari server itu bisa diakses dengan luas. Lalu melindungi aset organisasi secara administratif atau fisik. Rencana kemungkinan terhadap bencana, program penyaringan calon pegawai sistem informasi, program pelatihan user, kebijakan akses network. Secara teknis, penerapan firewall yaitu host, suatu sistem komputer yang terhubung pada suatu network. Bastion host, sistem komputer yang harus memiliki tingkat sekuritas yang tinggi karena sistem ini rawan sekali terhadap serangan hacker dan cracker, karena biasanya mesin ini diekspos ke network luar. Paket filtering, aksi dari suatu device untuk mengatur secara selektif alur data yang melintasi suatu network. Perimeter network, suatu network tambahan yang terdapat di antara network yang dilindungi dengan network eksternal untuk menyediakan layar tambahan dari suatu sistem security. Keuntungan firewall. Firewall merupakan fokus dari segala keputusan sekuritas. Hal ini disebabkan karena firewall merupakan suatu titik tempat keluar masuknya traffic internet pada suatu jaringan. Firewall dapat menerapkan suatu kebijakan sekuritas. Banyak sekali servis-servis yang digunakan di internet. Firewall dapat mencatat segala aktivitas yang berkaitan dengan alur data secara efisiensi. Firewall dapat digunakan untuk membatasi penggunaan sumber daya informasi. Tapi kelemahan pada firewall yaitu firewall tidak dapat melindungi network dari serangan koneksi yang tidak melewatinya.
atau yang terdapat pintu lain menuju network tersebut. Firewall tidak dapat melindungi dari serangan dengan metode baru yang belum dikenal oleh firewall. Firewall tidak dapat melindungi dari serangan virus. Pilihan klasifikasi desain firewall yaitu packet filtering. Sistem packet filtering atau sering disebut dengan screening router adalah router yang melakukan routing antara internal dan eksternal network secara selektif sesuai dengan security policy yang digunakan pada network. Yaitu informasi yang digunakan untuk menyeleksi paket tersebut yaitu IP address asal, IP address tujuan, protokol seperti TCP, UDP atau ICMP, port TCP atau UDP asal, dan port TCP atau UDP tujuan. Contoh routing paket selektif yang dilakukan oleh screening router yaitu semua koneksi dari luar sistem yang menuju internal network diblokade kecuali untuk koneksi SMTP. Yang kedua, application level gateway atau proxy server. Proxy server merupakan aplikasi spesifik atau program server yang dijalankan pada mesin firewall. Program ini mengambil user request untuk internet service seperti FTP, Telnet, dan HTTP dan meneruskannya ke host yang dituju. Pada sisi eksternal hanya dikenal mesin proxy tersebut, sedangkan mesin-mesin yang berada di balik mesin proxy tersebut tidak terlihat. Akibatnya, sistem proxy ini kurang transparan terhadap user yang ada di dalamnya. Arsitektur dasar firewall, dual home host, dual home gateway atau sering disebut DHG. Sistem DHG menggunakan sebuah komputer dengan dua network interface. Interface pertama dihubungkan dengan jaringan internal dan yang lainnya dengan internet. Dual home hostnya sendiri berfungsi sebagai bastion host atau front terdepan bagian terpenting dalam firewall. Screened host atau screened host gateway yaitu fungsi firewall dilakukan oleh sebuah screening router dan bastion host. Router ini dikonfigurasikan sedemikian hingga akan menolak semua traffic kecuali yang ditujukan ke bastion host. Sedangkan pada traffic internal tidak dilakukan pembatasan. Screening subnet atau sering disebut Screening Subnet Gateway atau SSG. Firewall dengan arsitektur Screening Subnet menggunakan dua screening router dan jaringan tengah atau perimeter network antara kedua router tersebut di mana ditempatkan bastion host. Kelebihan susunan ini akan terlihat pada waktu optimasi penerapan server. VPN dalam jaringan. VPN atau Virtual Private Network adalah suatu jaringan pribadi yang dibuat dengan menggunakan jaringan publik, atau dengan kata lain menciptakan suatu WAN yang sebenarnya terpisah baik secara fisikal maupun geografis, sehingga secara logikal membentuk suatu network tunggal. Paket data yang mengalir antar site maupun dari user yang melakukan remote access akan mengalami enkripsi dan autentikasi sehingga menjamin keamanan, integritas, dan validasi data. Jenis implementasi VPN yaitu Remote Access VPN yang sering juga disebut Virtual Private Dial-up Network atau VPDN, menghubungkan antara pengguna yang mobile dengan local area network. Jenis VPN ini digunakan oleh pegawai perusahaan yang ingin terhubung ke jaringan khusus perusahaannya dari berbagai lokasi yang jauh dari perusahaannya. ISP akan memberikan suatu network access server atau NAS bagi perusahaan tersebut. ISP ini yaitu Enterprise Service Provider, yaitu VPN yang bekerja sama untuk menunjang jaringan. Lalu di sini ada protokol tunneling utama VPN yaitu Point to Point Tunneling Protocol PPTP dikembangkan oleh Microsoft dan Cisco, merupakan protokol jaringan yang memungkinkan pengamanan transfer data dari remote client ke server pribadi perusahaan. Dengan membuat sebuah VPN melalui TCP/IP,
Teknologi jaringan PPTP merupakan pengembangan dari Remote Access Point-to-Point Protocol yang dikeluarkan oleh Internet Engineering Task Force. PPTP merupakan protokol jaringan yang mengubah paket PPP menjadi IP datagrams agar dapat ditransmisikan melalui internet. Lalu ada Layer 2 Tunneling Protocol L2TP, yaitu tunneling protokol yang memadukan dua buah tunneling protokol, yaitu L2F atau Layer 2 Forwarding milik Cisco dan PPTP milik Microsoft. L2TP biasanya digunakan dalam membuat Virtual Private Dial Network atau VPDN yang dapat bekerja membawa semua jenis protokol komunikasi di dalamnya. Ada juga IPsec. Merupakan suatu pengembangan dari protokol IP yang bertujuan untuk menyediakan keamanan pada suatu IP dan layer yang berada di atasnya. IPsec atau Internet Protocol Security merupakan salah satu mekanisme yang diimplementasikan pada Virtual Private Network. Paket IP tidak memiliki security, maka hal ini akan memudahkan untuk mengetahui isi dari paket dan alamat IP sendiri. Perbedaan antara PPTP, L2TP, dan IPsec yaitu adanya perbedaan sistem dari masing-masing protokol menimbulkan pertanyaan bagaimana cost atau quality of service dari masing-masing protokol pada jaringan VPN. Di sini ada fungsi VPN, yaitu menghubungkan kantor-kantor cabang melalui jaringan publik. Dengan VPN, maka perusahaan tidak perlu membangun jaringan sendiri, cukup terhubung dengan jaringan publik, contohnya internet. Lalu ada Securing Your Network, yaitu beberapa vendor seperti Telkom memberikan solusi VPN untuk perusahaan-perusahaan. Namun solusi ini masih kurang aman karena untuk terhubung tidak memerlukan autentikasi, sehingga bila ada pengguna mengetahui settingan VPN perusahaan tersebut, maka dia dapat terhubung ke jaringan perusahaan tanpa harus login. Mengamankan jaringan wireless. Jaringan wireless merupakan jaringan publik yang bisa diakses oleh siapa saja yang berada di jangkauan wireless tersebut. Walaupun wireless juga memiliki pengamanan seperti WiFi, WPA, WPA2, namun jaringan wireless masih saja bisa ditembus dengan menggunakan VPN, maka user yang terhubung ke wireless harus membuat tunnel dulu dengan login ke VPN server, baru bisa menggunakan resource jaringan seperti akses internet dan sebagainya. Manfaat VPN, biaya lebih murah, fleksibilitas, kemudahan pengaturan dan administrasi, dan mengurangi kerumitan pengaturan dengan teknologi tunneling. Mungkin itu saja presentasi saya pada hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.